Komputer kuantum adalah sebuah teknologi yang akan dan sedang mengubah dunia kita. Komputer ini bisa melakukan proses komputasi baru yang sebelumnya ini mustahil dilakukan oleh komputer biasa. Dan hal ini akan mengubah banyak sekali hal, mulai dari bidang kedokteran, simulasi fisika, simulasi biologi, dan lain sebagainya, hingga mengobrak-abrik dunia internet kita sekarang ini. Di mana semua data dan password mungkin bisa dipecahkan oleh komputer kuantum ini dengan sangat mudah. Kita akan membahasnya di video ini dengan pembahasan mulai dari komputer biasa, prinsip kuantum, lalu masuk ke komputer kuantum, dan di akhir nanti kita akan melakukan demo sederhana dengan membuat program sirkuit kuantum dan menjalankannya di kuantum komputer. Oke, sebelum kita jauh masuk ke pembahasan tentang komputer kuantum, di sini ada hal penting yang perlu dilurusin dulu, teman-teman. Begini, kalau ada kata atau pembahasan tentang komputer kuantum, kira-kira nih, yang muncul di bayangan kalian itu apa? Kemungkinan besarnya, ini yang banyak terjadi, orang-orang sering mengira kalau komputer kuantum itu adalah sebuah komputer yang jauh lebih canggih, jauh lebih cepat, dan lebih powerful dibandingkan dengan komputer biasa. Nah ini sayangnya keliru. Ya, komputer kuantum dia memang canggih, tapi dia bukan serta-merta sebuah komputer yang lebih cepat dan lebih powerful dibandingkan komputer biasa sekarang. Kalau kita pakai komputer kuantum untuk keperluan biasa, seperti misalnya buka dokumen, gaming, internetan, dan lain sebagainya, komputer kuantum tidak lebih unggul dari komputer biasa yang ada sekarang. Bahkan bisa jadi performanya kalah di situ. Komputer kuantum itu unggul dibandingkan dengan komputer biasa hanya pada penggunaan tertentu saja. Kalau diibaratkan misalnya komputer biasa itu adalah sebuah kendaraan mobil, maka komputer kuantum itu bukan mobil yang lebih cepat. Tapi di sini komputer kuantum lebih tepatnya adalah sebuah kapal. Kapal ini dia tidak mesti lebih cepat daripada mobil, tapi dia dibuat untuk kondisi dan medan yang benar-benar berbeda. Jadi dalam banyak kasus, komputer kuantum ini tidak ada gunanya. Tapi untuk kasus-kasus khusus, kuantum komputer adalah juaranya. Nah sekarang terkait dengan sistem komputer biasa. Komputer yang kita gunakan sekarang ini yang ada di PC, laptop, HP, dan lain sebagainya adalah komputer berbasis silikon. Komputer ini bekerja dengan menggabungkan miliaran saklar-saklar kecil bernama transistor yang terbuat dari bahan silikon. Miliaran saklar ini bekerja dengan cara memproses sinyal listrik dengan mengubah kondisi on-off-nya. Kondisi off diwakili dengan angka 0 dan kondisi on diwakili dengan angka 1. Sistem 0101 ini disebut sebagai bit atau binary digit. Nah, sistem biner ini sifatnya dia terpisah ya. Jadi di satu waktu transistornya harus milih apakah dia nilainya 0 atau dia nilainya 1. Dia nggak bisa ada di keduanya. Dan kalau mau berubah fungsi, dia harus melakukan switching, harus berubah dulu. Nah, konsep switching state atau berganti mode ini sebenarnya sangat umum kita temui bahkan di dalam game sekalipun. Contohnya, ini bisa kita temui juga di dalam game Genshin Impact yang sekarang ada update terbaru versi Chandra 3. Nah, di update terbaru ini, di Genshin Impact ada karakter baru, ada fitur baru, dan ada quest dan minigame baru yang bisa kita cobain. Yang paling utama, di sini ada karakter baru bintang 5 elemen Pyro, yaitu Durin. Jadi Durin ini secara lore-nya, dulu dia adalah seekor naga dari dunia Simulangka yang dikasih tubuh manusia melalui alkimia oleh Albedo. Dari segi skillnya, Durin ini menarik karena dia punya dua state mode gaya bertarung. Jadi dia ada mode agresifnya, yang ini berasal dari kekuatan naganya yang bisa ngasih damage yang besar. Selain itu, dia juga ada mode sebagai support yang dia bisa membantu untuk mengurangi resistance lawan. Di dalam update ini juga ada boss baru, Mechanized Fortress. Jadi ini adalah world boss dalam bentuk mesin tempur raksasa yang harus dihancurkan untuk mendapatkan material penguat atau accession material untuk Durin. Jadi silakan kalian bisa cobain untuk ngegacha Durin ya teman-teman, biar kalian bisa nyobain build dan juga skillnya. Dan selain Durin, sebenarnya juga ada banyak update lain di Genshin Impact versi Chandra 3 ini yang nanti akan kita bahas lagi. Sebenarnya komputer yang ada sekarang itu sudah canggih, udah sangat cepat, apalagi untuk kategori superkomputer, dia udah sangat cepat. Akan tetapi komputer ini dia masih memiliki keterbatasan, di mana tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan komputer ini.
Ketika dihadapkan dengan permasalahan tertentu seperti persoalan matematika kompleks, seperti misalnya memfaktorkan bilangan besar hasil perkalian bilangan prima, sayangnya komputer sekarang perlu waktu ribuan bahkan jutaan tahun untuk bisa menyelesaikannya. Dan disinilah komputer kuantum kemudian bisa masuk. Biar kita bisa paham terkait dengan komputer kuantum, kita perlu bahas sedikit dulu terkait dengan kuantumnya itu sendiri. Fisika kuantum adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hal-hal yang berukuran sangat kecil. Di mana di dalam ukuran yang sangat kecil ini, ternyata hukum fisika berlaku secara berbeda dari apa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam skala kuantum, benda memiliki probabilitas untuk bisa berada pada beberapa kondisi sekaligus atau superposisi. Selain itu, benda juga bisa menembus tembok energi atau tunneling, kemudian benda bisa terhubung dengan benda yang lainnya atau entanglement, dan banyak lagi sifat yang lainnya. Ada dua prinsip penting dalam fisika kuantum yang diterapkan dalam komputer kuantum, yaitu pertama adalah superposisi dan yang kedua adalah entanglement. Superposisi adalah sebuah fenomena di dalam fisika kuantum di mana suatu partikel dapat memiliki probabilitas untuk berada pada beberapa kondisi sekaligus. Sebagai contohnya, anggap di sini kita memiliki sebuah koin. Ketika dia dilempar lalu ditangkap, maka kita akan dapat hasil yang jelas, apakah dia muncul angka atau gambar. Nah, pada partikel kuantum yang terjadi ini berbeda. Kalau tadi kita mengambil contoh adalah sebuah uang koin yang dilempar ke udara. Nah, kalau partikel kuantum ini ibaratnya dia posisinya koinnya selalu ada di udara. Jadi dia berada pada kondisi kombinasi antara kondisi angka dan kondisi gambar. Baru ketika dilakukan pengukuran, kondisi superposisi ini menghilang dan didapatkan satu kondisi yang jelas, apakah itu angka atau gambar. Tapi sebelum dilakukan pengukuran, sistem kuantum ini dia memiliki probabilitas kedua nilai itu. Komputer biasa dia beroperasi dengan sistem bit yang terdiri dari kondisi 0 dan kondisi 1. Sementara itu, komputer kuantum dia beroperasi dengan sistem qubit atau quantum bit. Sebenarnya dia juga sama, terdiri dari kondisi 0 dan 1, akan tetapi dengan memanfaatkan prinsip superposisi, maka qubit tidak hanya terbatas pada nilai 0 dan 1, tapi bisa berupa kombinasi antara nilai di antara keduanya. Dari sini, proses komputasi yang dilakukan pun bisa berbeda dengan komputasi pada komputer biasa. Jadi kalau untuk bit, kita ibaratkan dia adalah sebuah panah yang nunjuk ke atas atau bawah untuk nilai 0 dan 1. Maka kalau qubit, dia adalah panah yang bisa muter ke segala arah dalam sebuah bola. Yang jika dipetakan, dia punya sebagian komponen nilai 0 dan sebagian komponen 1. Nah, ini adalah kondisi superposisi yang sebenarnya. Baru ketika sistem ini dilakukan pengukuran, didapatkan hasil 0 atau 1 sesuai dengan kecondongan sebelumnya. Kemudian prinsip yang kedua adalah entanglement atau keterkaitan. Di dunia kuantum, entanglement berarti bahwa dua buah partikel yang saling terkait, mereka berada dalam satu keadaan bersama. Sehingga kondisi pada suatu partikel berkorelasi dengan kondisi dari partikel yang lainnya. Jadi misalkan ada dua buah foton yang mengalami entanglement, maka jika salah satunya dideteksi memiliki spin positif, maka yang lainnya akan otomatis memiliki spin negatif, atau nilainya tergantung bagaimana mereka dikorelasikan. Ingat, ini sifatnya korelasi ya, bukan kok satu foton kemudian membuat foton lainnya ikut berubah. Itu kesalahpahaman. Nah, di komputer kuantum, entanglement ini memungkinkan banyak qubit untuk saling berhubungan nilainya. Jadi, kombinasi antara superposisi dan juga entanglement inilah yang kemudian membuat komputer kuantum bisa mengolah informasi dengan pola yang tidak bisa ditiru oleh komputer klasik. Nah, konsep di mana kondisi satu pihak bergantung pada pasangannya, ini sebenarnya juga bisa kita lihat analoginya di fitur baru pada update Genshin Impact Chandra 3. Jadi di update ini ada buff untuk beberapa karakter-karakter Mondstadt seperti Durin, Venti, Klee, dan lain-lain. Ini adalah untuk list karakter lengkapnya. Buffnya ini bisa kalian dapetin dengan cara menyelesaikan quest Hexen Circle. Kemudian ini yang menarik terkait dengan keterkaitan tadi. Jadi kalau di dalam suatu party ada minimal 2 karakter Hexerei, maka nanti akan muncul efek khusus bernama Hexerite Secret Rite. Disinilah nanti buffnya bisa aktif, jadi kondisi ini muncul bergantung pada pasangannya. Ada semacam korelasi keterikatan lah antara mereka. Contohnya begini, kita lihat ke Venti.
Kalau dia sendirian, skillnya standar lah bisa dibilang. Tapi kalau dia dalam satu party sama karakter Hexray lain, misalnya Durin atau Clay, normal attack-nya Venti berubah total jadi Wind Thunder Arrows, yang ini bisa menembus musuh. Buff-nya Visual ini juga makin bagus di party, dan karakter-karakter lain ini juga keren-keren pokoknya di update ini. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Quantum Computer. Nah, kalau komputer biasa, dia kalau melakukan komputasi, melakukan perhitungan, itu dilakukan secara bertahap, langkah demi langkah. Sementara itu, komputer kuantum cara kerjanya berbeda. Ini bukan berarti komputer kuantum itu bisa langsung dapat semua hasil secara paralel ya, teman-teman. Itu miskonsepsi yang umum terjadi biasanya. Proses komputasi dari fisika kuantum hasilnya nanti adalah berupa probabilitas. Dan ketika dilakukan pengukuran, hasilnya akan tersisa hanya satu hasil random. Ingat, ini hasilnya random. Jadi sampai sini sebenarnya kuantum komputer itu nggak guna-guna amat, karena hasilnya random. Nah, makanya supaya solusi yang kita inginkan ini nanti bisa muncul dengan probabilitas yang tinggi, komputer kuantum ini menjalankan rangkaian operasi untuk membentuk semacam interferensi sehingga jawaban yang salah nanti akan dibuang, sementara jawaban yang benar nanti akan diperkuat sehingga probabilitasnya akan semakin tinggi. Itu hasilnya. Jadi pada komputer kuantum, komputasinya itu bukan dilakukan dengan brute force secara paralel, ini yang sering disalahpahami, tapi yang dilakukan oleh kuantum komputer adalah dia mengatur agar interferensi sistemnya, probabilitasnya nanti mengarah ke jawaban yang benar. Agak sulit sebenarnya untuk menjelaskannya, tapi semoga dapat gambarannya lah. Intinya proses yang dilakukan itu berbeda dari komputer biasa. Sebagai perbandingannya, perhatikan contoh ini. Misalkan ada 1 juta data yang benar-benar acak dan kita diminta untuk menemukan satu data di situ. Kalau untuk komputer biasa, dia akan butuh setidaknya 1 juta langkah untuk mengecek semuanya satu-satu. Sementara itu, komputer kuantum dia bisa melakukannya hanya dalam 1000 langkah saja. Perhatikan, ini masih 1000 langkah ya, bukan berarti semua 1 juta kemungkinan itu langsung dicek sekali jalan. Bukan seperti itu, teman-teman. Jadi komputer kuantumnya, dia memang bisa melakukan komputasi secara superposisi, tapi tetap di sini dia yang dihitung adalah nggak langsung semuanya, tapi berupa probabilitas, sehingga probabilitasnya ini pun diproses dengan beberapa langkah nantinya. Jadi komputer kuantum ini melakukan sistem komputasi yang berbeda dan membutuhkan 1000 langkah untuk menyelesaikannya. Nah, ini bisa dilakukan dengan Grover Search Algorithm namanya. Oke, biar lebih jelas, di sini aku akan mendemokan program sederhana untuk dijalankan di komputer kuantum. Jadi sekarang ini itu ada banyak platform yang punya layanan akses ke komputer kuantum. Hanya saja di sini mereka masih di kisaran puluhan qubit. Sebagai contoh, di sini aku akan melakukan Grover Search Algorithm. Misalnya di sini kita pakai 3 qubit dan mencari angka 101. Ini adalah sirkuitnya. Jadi di sini ada 3 qubit utama dan ada qubit pembantu, dan ini adalah rangkaiannya. Singkatnya, proses yang terjadi di dalam sirkuit ini adalah seperti ini. Di awal, ketiga qubit ini disuperposisikan semua. Kemudian di tengah ini adalah fungsi oracle untuk menandai kondisi 101. Kemudian dilakukan proses amplifikasi untuk meningkatkan peluang kondisi state tersebut. Dan di akhir akan dilakukan pengukuran. Di sini aku coba untuk model Garnet dari IQM. Dan ketika program ini di-run, ini adalah hasil peluangnya, teman-teman. Di mana di sini bisa terlihat ya, 101 dia memiliki probabilitas paling tinggi, tapi terlihat juga nilai-nilai lain mereka juga cukup tinggi probabilitasnya karena ada noise-nya kalau untuk kuantum komputer yang sebenarnya. Atau contoh lainnya, salah satu bentuk pengaplikasian komputer kuantum yang sangat menarik dan sekaligus sangat mengerikan adalah Shor's Algorithm. Yang ini bisa digunakan untuk memecahkan enkripsi. Ketika kita browsing di internet, data-data yang kita kirim itu diubah menjadi kode-kode acak sehingga hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki akses. Nah, ini disebut dengan proses enkripsi. Dengan komputer yang ada sekarang ini, secara praktis, enkripsi ini tidak mungkin dipecahkan, tidak mungkin dibobol. Karena butuh waktu sampai jutaan tahun untuk membobol enkripsi kalau kita tidak punya kuncinya.
Jadi faktor penentu dari metode enkripsi modern sekarang ini adalah terkait dengan pemfaktoran bilangan yang ukurannya sangat-sangat besar. Jadi misalkan ada dua buah bilangan prima yang ukurannya sangat besar, yaitu di kisaran 2 pangkat 1024 atau ukurannya sekitar 308 digit. Dua angka ini dikalikan sehingga didapatkan sebuah angka yang lebih besar lagi di ukuran sekitar 616 digit. Sistem enkripsi yang kita gunakan sekarang ini aman karena untuk komputer sekarang, memfaktorkan angka ini ke angka asalnya adalah hal yang hampir mustahil. Butuh waktu jutaan tahun, kecuali kalau salah satu angkanya sudah diketahui, maka angka yang lainnya ini bisa diketahui dengan mudah. Sementara itu, untuk komputer kuantum, secara teoritis, dia bisa memecahkan problem itu tadi hanya dalam waktu beberapa jam saja. Artinya, semua data, semua password, dan semua hal yang ada di internet, ini semua bisa dipecahkan semuanya. Tapi tenang saja teman-teman, jadi untuk bisa memecahkan enkripsi yang dipakai internet kita sekarang, yaitu RSA 2048, dibutuhkan setidaknya 10.000 logical qubit, qubit yang bebas error. Atau kalau dalam jumlah physical qubit, jumlahnya adalah di kisaran 1 juta qubit. Sementara itu, komputer kuantum yang sekarang jumlahnya dia di kisaran masih di ribuan physical qubit. Jadi masih butuh waktu untuk mencapai 1 juta qubit sistemnya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya teman-teman kalau potensi dari komputer kuantum itu ada. Tapi masih perlu waktu sampai sistem ini bisa benar-benar berfungsi. Nah, daripada kita pusing nungguin teknologi kuantum komputer ini, kalau kalian mau masuk ke dunia simulasi digital yang udah mateng, kayak cerita, grafiknya bagus, dan bisa langsung kalian nikmatin sekarang juga, jawabannya adalah main Genshin Impact. Tadi aku udah mention tentang karakter baru dan juga update buff pada beberapa karakter, tapi sebenarnya update Chandra 3 di Genshin Impact nggak hanya di situ aja. Update yang nggak kalah menarik adalah tentang Urgent Quest dan minigame terbaru. Untuk Urgent Quest, ini dia ngelanjutin cerita dari versi sebelumnya. Jadi untuk quest terbaru ini, fokus ceritanya adalah soal festival Moon Prayer Night di North Cry, yaitu upacara perpisahan untuk Damslate yang akan balik ke bulan. Setelah nyelesain quest, nanti kalian akan dapat 500 Primo Gems tambahan dan dapat 1 Interwine Fate juga. Untuk minigamenya, ini ada 3 macam yang nggak kalah seru. Jadi kalian bisa main salju, main Finchball, dan yang pasti kalian dapat reward dari minigame ini. Jadi buruan langsung download Genshin Impact. Buat yang belum, langsung aja klik linknya di deskripsi. Dan untuk yang udah main, ayo segera update ke versi Chandra 3. Dan kalian bisa redeem kode ini buat nanti dapetin bonus 60 Primo Gems dan 5 Adventurers Experience. Dan jangan lupa ngegacha durin juga teman-teman. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.